Pancasila. Pancasila itu. Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Perkenalkan, nama saya Salsa Febrianti dengan NIM 8778926667 dari program studi PGSD mata kuliah Pancasila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tersebut tentang dasar negara Indonesia yang mulai muncul ke Jepang dalam membentuk Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama dalam BPUPKI ialah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di dalam sidang BPUPKI ini sejumlah tokoh penyampai pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Berikut beberapa tokoh diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia berikan nama Pancasila melalui pidatonya. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila, bisa juga eka sila, 1 sila yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti pada Pancasila, 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sidang tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara pada 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulannya tersebut ialah 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Supomo menyampaikan konsep negara integralistik pada 31 Mei 1945, yang dimana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila dari Supomo sendiri kurang eksplisit dibandingkan Soekarno dan Muhammad Yamin. Akan tetapi ide-idenya terkisar pada prinsip 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 kebudayaan, 4 keadilan sosial, 5 keutuhan. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota yaitu 1 Soekarno, 2 Muhammad Hatta, 3 Muhammad Yamin, 4 Ahmad Subarjo, 5 Agus Salim, 6 Abi Kusuno Joko Sujoso, 7 Wahid Hasim, 8 Abdul Kahar Muzakir, 9 Maramis. Setelah diskusi dari usulan-usulan para tokoh tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 29 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah seperti gambar di samping. Namun, dalam kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 8 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Setelah pendapatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut: 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut yang menjadi dasar negara Indonesia sampai hingga sekarang. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi nasional, sumber dari segala hukum, dan persatuan bangsa Indonesia. Rincian fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah: 1. Dasar negara atau fondasi utama. Pancasila merupakan landasan hukum dan filosofi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketatanegaraan, serta hukum positif di Indonesia. 2. Pandangan hidup bangsa atau way of life, yaitu pedoman perilaku sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, mencakup nilai-nilai moral, etika, dan norma dalam pergaulan. 3. Kepribadian bangsa sebagai identitas yang membedakan Indonesia dan negara lain, mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 4. Persatuan bangsa atau alat integrasi, yaitu alat yang menjaga kerukunan dan menyatukan keberagaman suku, agama, dan kebudayaan di Indonesia. 5. Cita-cita dan tujuan bangsa yang memiliki arah untuk dituju dan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 6. Sumber hukum nasional dengan segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.